Selamat pagi semua, Mas Mbak. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita di pertemuan keempat, Mas Mbak, membahas tentang materi Pancasila sebagai nilai dasar kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia. Mas Mbak semua, ini nanti kita akan mengetahui ya dari pengertian nilai, moral, dan norma serta nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila ya. Yang pertama, Mas Mbak semua, kita bahas dengan nilai dan nilai dasar. Menurut Purwodarminto, nilai adalah harga dalam arti takaran harga sesuatu, angka kepandaian, kadar, mutu, dan sifat-sifat yang berguna bagi manusia. Menurut Suyitno, nilai adalah sesuatu yang kita alami sebagai ajakan dari panggilan untuk dihadapi. Nilai juga berseru pada tingkah laku dan membangkitkan keaktifan mahasiswa. Nilai tidak hanya tampak sebagai nilai bagi seorang saja, melainkan bagi segala umat manusia. Nilai tampil sebagai sesuatu yang patut dikerjakan dan dilaksanakan oleh semua orang. Oleh karena itu, nilai dapat dikomunikasikan kepada orang lain. Nah, ini menurut Mujanto ya 1989. Artinya, Mas Mbak semua, bahwa kaitannya dengan nilai dan nilai dasar ini adalah nilai itu harga atau dalam arti takaran ya, harga sesuatu, angka kepandaian seperti itu. Kemudian kita lihat dari jenis-jenis nilai. Ada nilai psikologis, ada nilai estetis ya, pastinya nanti kita akan membahas tentang nilai-nilai kaitannya dengan nilai dan tadi ya. Nah, untuk A, nilai psikologis adalah nilai yang berhubungan dengan tingkah laku manusia. Nah, ini nilai psikologis. Untuk B, nilai estetis. Nilai estetis ialah nilai indah. Contohnya, apabila kita melihat suatu pemandangan, menonton sebuah pentas pertunjukan, atau merasakan makanan, nilai estetika bersifat subjektif pada diri yang bersangkutan. Seseorang akan merasa senang dengan melihat sebuah lukisan yang menurutnya sangat indah, tetapi orang lain mungkin tidak suka dengan lukisan itu. Kita tidak bisa memaksakan bahwa lukisan itu indah ya. Jadi Mas Mbak semua, yang perlu Anda pahami bahwa nilai psikologis itu kaitannya yang berhubungan dengan tingkah laku manusia. Nah, sedangkan nilai estetis ini lebih bersifat subjektif. Artinya kita itu contohnya ya, nilai estetis itu ketika melihat misalkan saja ya pemandangan gunung. Nah, pemandangan gunung kita melihatnya indah. Nah, ini muncul nilai estetis. Nah, tetapi perlu Anda ketahui bahwa tidak semua orang menganggap ya gunung itu indah, berarti di sini sifatnya subjektif ya. Karena pastinya semua orang itu ya, semua orang kan pandangannya berbeda-beda. Nah, ketika kita senang, belum tentu orang itu melihatnya juga senang. Nah, inilah nilai estetis. Kemudian C, nilai intelektual, D, nilai etis, E, nilai kerohanian, F, nilai agama. Inilah jenis-jenis nilai Mas Mbak semua yang perlu Anda ketahui. Kemudian untuk nilai dibagi menjadi dua, yaitu aliran subjektif ya, aliran subjektivisme. Ini artinya nilai tergantung pada subjek yang menilai ya, jadi tergantung subjek yang menilai. Kemudian untuk aliran objektivisme artinya
adanya nilai tidak tergantung pada subjek yang menilai, tetapi terletak pada objek itu sendiri. Kemudian untuk nilai yang memiliki tingkatan tertentu, yaitu ada nilai dasar ya. Nilai dasar ialah nilai yang mendasari nilai instrumen. Nilai dasar ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nilai ini sifatnya sangat fundamental. Artinya, nilai dasar Pancasila keberadaannya tidak bisa ditawar-tawar dan harus diyakini kebenarannya. Sedangkan nilai instrumental ialah manifestasi dari nilai dasar dan berupa pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan, ketetapan dan peraturan lain yang berfungsi sebagai pedoman, kaidah, petunjuk kepada masyarakat untuk menaatinya. Nilai praktis ialah penjabaran dari instrumental dan nilai praktis ini berkaitan langsung dengan kehidupan nyata, yaitu suatu kehidupan yang penuh diwarnai oleh pertimbangan-pertimbangan tertentu. Inilah Mas Mbak semua yang perlu kita ketahui dari nilai dasar, ya, nilai instrumental dan nilai praktis, ya. Nilai dasar itu pastinya nilai dasar Pancasila, ya. Nah, untuk keberadaannya tidak bisa ditawar-tawar dan harus diyakini kebenarannya. Sedangkan nilai instrumental yang perlu Anda pahami adalah sebagai pedoman, ya, petunjuk kepada masyarakat untuk menaatinya. Untuk nilai praktis ini kaitannya dengan kehidupan yang penuh diwarnai pertimbangan-pertimbangan tertentu. Kemudian adalah yang kedua itu moral. Secara etimologis, kata moral berasal dari kata mos yang berarti cara, adat istiadat atau kebiasaan. Sedangkan jamaknya adalah mores. Dalam bahasa Arab ya, moral yang berarti budi pekerti sama dengan pengertian akhlak. Nah, sedangkan dalam konsep Indonesia, moral berarti kesusilaan. Ya, jadi Anda pahami bahwa moral ini menurut etimologis itu kaitannya dengan pastinya adat istiadat, ya, kemudian kebiasaan, kemudian sedangkan menurut Diyarkara, moral atau kesusilaan adalah nilai yang sebenarnya. Dengan kata lain, moral atau kesusilaan adalah kesempurnaan sebagai manusia, atau kesusilaan adalah tuntutan kodrat manusia. Dengan demikian, moral atau kesusilaan adalah keseluruhan norma yang mengatur tingkah laku manusia di masyarakat untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik dan benar. Inilah Mas Mbak semua, di mana moral di sini pastinya kaitannya dengan kesusilaan, ya, Pak, kaitannya dengan nilai yang sebenarnya, kaitannya dengan pastinya kesempurnaan atau kita juga sebut tuntutan kodrat manusia. Nah, yang pastinya Anda sudah memahami dari kata moral, ya. Kemudian setelah Anda mengetahui nilai moral, maka yang ketiga adalah norma. Selama kita hidup di dunia, ribuan norma ditawarkan atau diperkenalkan kepada kita. Bahkan mungkin ada juga beberapa norma yang agak dipaksakan kepada kita. Norma itu dapat berasal dari orang tua kita, yang tentu tidak lepas dari norma yang diwarisi dari kakek dan nenek kita. Norma
Dapat juga berasal dari lingkungan yang lebih luas seperti masyarakat ya, masyarakat setempat, sekolah, kemudian umat beragama, pemerintah daerah, negara, dan peserta media massa lainnya. Inilah norma yang perlu Anda pahami, bahwa norma itu pastinya ya dipaksakan kepada kita, karena norma itu biasanya dari orang tua kita ya. Nah, kemudian juga norma itu bisa berasal, Mas Mbak semua, dari lingkungan ya. Lingkungan kaitannya dengan tadi bahwa ada sekolah ya, kemudian umat beragama, maka norma-norma yang berlaku di sekolah ya harus kita patuhi. Kemudian untuk umat beragama harus kita patuhi semua yang kaitannya dengan norma. Nah, ini mau kita berada di lingkungan mana saja, itu harus kaitannya dengan norma yang berlaku di tempat tersebut, seperti itu. Kemudian sejak kita masih kecil, kita belajar norma dari orang tua. Misalnya, Mas Mbak semua, kita dilatih untuk memakai pakaian yang sesuai dengan jenis kelamin kita, mengucapkan terima kasih bila menerima sesuatu yang berharga dari orang lain. Pastinya masih banyak lagi yang kaitannya dengan norma yang diajarkan oleh dari orang tua kita untuk kita ya. Nah, inilah Mas Mbak semua yang perlu Anda pahami. Kemudian kita lihat dari masyarakat setempat, ini misalnya dari kampung atau kelompok suku bangsa, kita belajar norma lain yang belum diajarkan oleh orang tua kita. Di sekolah kita ya belajar norma-norma lagi yang barangkali tidak sempat diajarkan oleh orang tua maupun masyarakat di kampung. Di sana misalnya kita dilatih untuk berdisiplin waktu dan mengerjakan tugas-tugas secara sungguh-sungguh ya. Ya, Mas Mbak semua perlu Anda pahami bahwa norma-norma itu pasti kita itu belajar dari orang tua, kemudian lingkungan ya, kaitannya dengan masyarakat setempat. Nah, kemudian di sekolah masih banyak lagi ya kaitannya dengan norma, dengan apa yang kita alami di tempat tersebut, misalkan ya tadi itu yang sudah saya sampaikan. Kemudian misalkan Mas Mbak semua yang perlu Anda pahami dari agama, kita memahami banyak norma yang khas agama maupun penggaris bawahan norma-norma yang sudah kita kenal dari orang tua, masyarakat, dan sekolah. Pemerintah juga memberi berbagai norma. Norma-norma itu misalnya menyangkut kebersihan lingkungan, bayar parkir jalan besar, pembuatan pagar halaman rumah, dan sebagainya. Yang sering disertai sanksi hukum atas pelanggaran norma-norma itu, kita harus tunduk pada Undang-Undang Dasar, menumbuhkan semangat Pancasilais, dan melaksanakan semua undang-undang dan peraturan pemerintah yang sah. Pers dan media massa lainnya ini merupakan sumber norma. Walaupun norma-norma tersebut disampaikan secara terselubung, ya Mas Mbak semua, kita lihat ya majalah hiburan remaja itu pasti seringkali menawarkan norma baru dalam hubungan muda-mudi. Inilah yang perlu Anda yang perlu Anda ketahui, norma-norma yang perlu Anda pahami seperti itu ya. Kemudian untuk norma secara normatif itu mengandung arti aturan, kaidah petunjuk, pedoman yang harus dipatuhi oleh manusia agar perilakunya tidak menyimpang dan tidak merugikan pihak lain. Sedangkan bagi pelanggarnya akan mendapat sanksi sesuai dengan aturan yang disepakati bersama. Di dalam kehidupan masyarakat dijumpai beberapa macam norma. Di antaranya adalah yaitu untuk A itu adalah norma adat sopan santun. Norma adat sopan santun ialah aturan-aturan,
kaidah-kaidah yang telah disepakati sekelompok masyarakat dan pelanggarnya dapat sanksi adat karena melanggar kesopanan adat atau aturan-aturan adat. Contohnya, menghormati orang yang lebih tua, menerima sesuatu selalu dengan tangan kanan, tidak berkata-kata kotor, kasar, dan sombong, tidak meludah di sembarang tempat, tidak menyela pembicaraan. Inilah Mas Mbak semua contoh dari norma adat sopan santun ya, bahwa kita itu pastinya harus selalu menghormati orang yang lebih tua. Kemudian pastinya ketika kita menerima sesuatu itu harus pakai tangan kanan ya. Kemudian tidak boleh berkata-kata kotor apalagi kasar dan sombong ya. Tidak meludah di sembarang tempat seperti itu ya. Kemudian tidak menyela pembicaraan, kita pastinya menunggu ya, ketika misalkan diajak berbicara ya tunggu dulu sampai pembicaraan itu selesai baru kita mengutarakan pendapat kita atau ide kita seperti itu ya. Inilah norma adat sopan santun. Nah, kemudian norma hukum. Ya, norma hukum adalah suatu kaidah, suatu aturan ya, yang pelaksanaan dapat dipaksakan atau pelanggannya itu dapat ditindak dengan pasti oleh penguasa yang sah dalam masyarakat. Norma hukum biasanya ya berlaku berdasarkan suatu yang perundang-undangan, peraturan pemerintah, keputusan presiden. Nah, contohnya tidak melanggar rambu lalu lintas walaupun tidak ada polantas, menghormati pengadilan dan peradilan di Indonesia, taat membayar pajak, ya, menghindari KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang perlu Anda pahami, Mas Mbak semua, inilah contoh di mana norma hukum itu selalu berlaku berdasarkan undang-undang ya. Kemudian untuk norma moral ya, atau disebut juga norma sosial, ialah aturan-aturan, kaidah-kaidah untuk berperilaku baik dan benar yang berlaku universal. Artinya, kaidah tersebut dapat diterima oleh manusia di seluruh dunia. Yang mendasari norma moral adalah hati nurani atau hati kecil manusia, sedangkan pelanggarnya mendapat sanksi moral yaitu merasa bersalah, dan hal ini tidak bisa berdampak pada pengucilan terhadap si pelanggar. Misalnya dicaci maki seseorang, perbuatan ini oleh semua manusia di dunia dianggap melanggar norma moral dan pelakunya mendapat sanksi moral. Nah, kemudian Mas Mbak semua, kita lihat dari Pancasila sebagai nilai dasar dan makna yang terkandung di dalamnya. Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila harus selalu dijadikan landasan pokok, landasan fundamental bagi pengaturan serta penyelenggaraan negara. Hal ini telah diusahakan dengan menjabarkan nilai-nilai Pancasila tersebut ke dalam peraturan perundang-undangan. Ya. Kemudian pengakuan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia mengharuskan kita sebagai bangsa untuk mentransformasikan nilai-nilai Pancasila itu ke dalam sikap dan perilaku nyata, baik dalam perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ya, bahwa Anda ketahui bahwa Mas Mbak semua, Pancasila ini sebagai pandangan hidup ya, dan dasar negara. Kemudian kita lihat dari yang pertama itu adalah nilai ketuhanan yang Maha Esa ya. Nilai ketuhanan yang Maha Esa ini mengandung arti keyakinan
dan pengakuan yang diekspresikan dalam bentuk perbuatan terhadap zat yang maha tunggal tiada duanya, yang sempurna sebagai penyebab pertama. Kemudian untuk nilai ketuhanan yang Maha Esa ini memberikan kebebasan kepada pemeluk agama sesuai dengan keyakinannya. Tak ada paksaan dan antar penganut agama yang berbeda harus saling menghormati dan bekerja sama. Penganut aliran kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa esensinya tidak kontradiktif dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Sejalan dengan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 2 yang bunyinya, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu ya. Inilah yang perlu Anda ketahui dari nilai ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian untuk yang kedua adalah nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, bahwa mengandung makna kesadaran sikap dan perilaku itu yang sesuai dengan nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan mutlak hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. Manusia harus diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajiban asasinya. Perlu dikembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa atau tepos liro. Ya, inilah nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Nilai persatuan Indonesia. Bahwa dalam nilai persatuan Indonesia ini ya mengandung arti usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina nasionalisme dalam negara. Dalam nilai persatuan terkandung adanya perbedaan-perbedaan yang biasa terjadi di dalam kehidupan masyarakat dan bangsa, baik itu perbedaan bahasa, kebudayaan, adat istiadat, agama, maupun suku. Perbedaan itu tidak dijadikan untuk berselisih, tetapi justru menjadi daya tarik ke arah kerjasama yang sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang keempat kita lihat dari nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai sila keempat mengandung makna suatu pemerintahan rakyat dengan cara melalui badan-badan tertentu yang dalam menetapkan sesuatu peraturan ditempuh dengan jalan musyawarah untuk mufakat atas dasar kebenaran dari Tuhan dan putusan akal sesuai dengan rasa kemanusiaan yang memperhatikan dan mempertimbangkan kehendak rakyat untuk mencapai kebaikan hidup bersama. Kemudian yang kelima adalah nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna yang terkandung di dalam nilai-nilai sila kelima ini adalah sebagai berikut. Suatu tata masyarakat adil dan makmur sejahtera lahiriah, batiniah yang setiap warga negara mendapat segala sesuatu yang telah menjadi haknya sesuai dengan esensi adil dan beradab. Dalam wujud pelaksanaannya adalah bahwa setiap warga harus mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan, keserasian, keselarasan antara hak dan kewajiban, serta menghormati hak-hak orang lain. Inilah Mas Mbak semua yang terdapat di dalam Pancasila, nilai-nilai ini yang terkandung di dalam nilai-nilai Pancasila. Ya, setelah kita memahami ini, Mas Mbak semua, sekarang Anda bisa menjawab ya
pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan baik dan benar. Yang pertama, Mas Mbak semua, jelaskan secara singkat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ini Anda jelaskan secara singkat saja ya. 2. Jelaskan pengertian dari norma dan berikan contohnya. Mas Mbak semua perlu Anda pahami bahwa ketika kita tadi sudah mempelajari kaitannya dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ya, norma dan kaitannya dengan nilai, norma dan kaitannya dengan moral, pastinya Anda bisa menjawab pertanyaan yang saya sampaikan ini, yang saya berikan ya. Oke Mas Mbak semua, jangan lupa untuk nanti Anda presensi di Siakat untuk pertemuan keempat mata kuliah PKN hari ini ya Mas Mbak semua. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang Bu Siti sampaikan ini tadi Anda bisa memahami dan pastinya bermanfaat buat Anda seperti itu. Dan mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ini ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya Mas Mbak semua. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.